Halo semuanya, hari ini kita akan belajar materi biologi tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jadi, jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel yang memiliki fungsi dan sifat yang sama. Jaringan pada tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, jaringan pada tumbuhan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Mari kita lihat video berikut sebelum kita melangkah ke materi berikutnya. Jadi dari video yang kita saksikan tadi, itu merupakan aktivitas dari jaringan meristem. Nah, jaringan meristem sendiri merupakan jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah secara mitosis. Kemampuan jaringan meristem bermitosis secara terus-menerus menyebabkan bertambahnya sel-sel baru sehingga tumbuhan mengalami pertumbuhan tinggi dan volume. Jaringan meristem sendiri memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu tersusun atas sel-sel muda yang masih aktif membelah, tidak memiliki ruang antar sel, jadi susunan sel-selnya itu rapat. Yang ketiga, sel-selnya berbentuk bulat, lonjong, poligon, atau prisma, dan memiliki dinding sel yang tipis. Berdasarkan posisi pada tubuh tumbuhan, jaringan meristem dibedakan menjadi 3 macam, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal terdapat di ujung batang atau pucuk dan ujung akar. Meristem apikal menyebabkan pemanjangan batang dan akar yang disebut pertumbuhan primer. Semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer. Proses pemanjangannya akan menghasilkan daun, bunga, dan tunas apikal atau tunas ujung yang akan berkembang menjadi cabang samping. Meristem interkalar atau aksial terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Contohnya yaitu meristem pada pangkal ruas rumput-rumputan. Meristem interkalar menyebabkan pemanjangan luas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga. Dan yang terakhir, meristem lateral atau meristem samping, letaknya memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya yaitu pada kambium pembuluh atau pembuluh vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar akan bertambah besar. Yang selanjutnya adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen adalah jaringan yang telah berdiferensiasi. Kita mendengar istilah itu tadi sebelumnya, yaitu jaringan yang mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan fungsinya itu, jaringan dewasa dibedakan menjadi beberapa macam yang akan kita bahas selanjutnya. Setelah kita membahas jaringan meristem, selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan permanen atau jaringan dewasa. Berdasarkan kesamaan dari selnya, jaringan permanen diklasifikasikan lagi menjadi jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks.
Jaringan permanen sederhana karena terdiri dari sel yang sama yang memiliki asal-usul yang sama. Berdasarkan fungsinya, jaringan ini diklasifikasikan lagi menjadi parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan parenkim memiliki bentuk sel oval dengan dinding sel tipis dan memiliki ruang antar sel yang luas. Jaringan ini membantu dalam proses fotosintesis, penyimpanan, dan membantu tanaman air untuk mengapung. Jaringan ini dapat ditemukan pada akar, batang, dan bunga yang hidup. Jaringan kolenkim terdiri dari sel hidup dan memanjang. Jaringan ini memberikan elastis dan dukungan mekanik dan kekuatan untuk tubuh tumbuh. Jaringan ini terutama ditemukan di batang dan korteks daun. Jaringan sklerenkim terdiri dari sel-sel yang mati yang memiliki dinding sel yang tebal dan mengandung lignin. Jaringan ini berfungsi melindungi tanaman. Jaringan sklerenkim terdapat di batang, daun, dan pelindung keras pada biji dan kacang. Yang selanjutnya adalah jaringan permanen kompleks. Dari namanya menunjukkan jaringan permanen ini tersusun dari lebih dari satu jenis sel. Jaringan ini diklasifikasikan ke dalam xilem dan floem. Xilem adalah jaringan permanen kompleks yang terdiri dari trakait, bulu kayu, parenkim xilem, dan serabut xilem. Jaringan ini mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian tanaman lain. Floem terdiri dari bulu lapis, sel pengiring, serabut floem, dan parenkim yang berfungsi mengangkut makanan dari daun ke bagian lain dari tanaman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.